Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Jadi sore hari ini aku mau spill dapur kayu aku. Kan ada yang tanya, Bunda Ipi itu gimana sih bikin meja kompornya yang dari kayu gitu, dari bahannya tuh pakai apa gitu kan. Daripada aku bingung jelasinnya, jadi katanya minta di-spillin aja. Jadi sekalian aku mau ganti si hordeng kolong dapurnya ini ya. Waduh, pada jatuh. Aku mau ganti sekalian, jadi kan nanti kelihatan si bawahnya, bawah meja kompornya. Jadi aku sekalian spill ya, dapur kayu di kontrakan petak aku ini, di kontrakan sederhana aku ini. Jadi buat teman-teman yang rumahnya belum permanen atau pengen punya dapur-dapuran buat seneng-seneng diri gitu, buat seneng-seneng sendiri, biar kelihatan cantik gitu dapurnya, tapi dengan budget yang sedikit, nggak terlalu banyak itu, yang low budget, bisa nonton video aku ini ya. Kita spill cara bikin dapuran dari kayunya atau meja kompornya buat yang dari kayu gitu, yang bukan permanen ya. Yuk aku kasih lihat ya. Sekalian aku mau ganti hordeng kolong dapurnya karena udah keciprat-cipratan minyak, mau aku cuci. Nah ini tuh teman-teman, ini tuh kan untuk tatakan si zinc-nya ini kan ke sana ya. Nah zinc-nya itu kan panjang gitu, jadi ini aku buka aja sekalian ya. Nah bawahnya itu kotor banget ya, atau berantakan ya, nggak apa-apa lah ya, namanya juga kamar kos atau kontrakan yang sempit. Nah gini teman-teman nih, sekaliannya aku copot dulu, ini nanti ya mau aku ganti, jadi teman-teman bisa spill. Nah ini tuh begini ya teman-teman, nih ini tuh dari besi nih. Itu dari besi yang aku lapisin pakai wallpaper dinding yang mengkilat. Terus si zinc-nya itu, ini tempat cuci piringnya kita taruh di atasnya tuh. Ini bisa dilapisin kayu juga. Nah ini besi-besinya tuh seperti ini teman-teman tuh. Nah ini besinya bisa dibeli di toko besi atau toko perabotan gitu ya. Terus teman-teman ukur mau tingginya seberapa, panjangnya seberapa gitu. Kalau di rumah punya gergaji besi atau yang buat motongin besi ya bisa disesuaikan gitu ya. Nah tuh spill dalamnya, aduh berantakan sekali ya. Ini tuh barang-barang yang jarang dipakai gitu, tapi mau dikemanain gitu deh. Ini tuh mau dicopot aja teman-teman. Ini gampang, makanya itu panjang. Nah ntar teman-teman bisa spill ya dalamnya. Oke, jangan sendiri. Nah deketin. Nah ini tuh ininya dari besi-besi gini nih teman-teman nih. Tuh dari besi gini tuh. Ini dibaut gitu. Nih. Ini kalau si triplek-tripleknya tuh aku ambil dari kosan ya. Terus aku taruh tumpangin di atas besi-besinya gitu tuh. Nah, nih ini ke tembok gitu. Kita paku ke tembok terus taruh di atasnya. Ini enggak kayunya tuh enggak tebel banget sih. Kan memang enggak terlalu berat-berat. Aku taruhinnya juga. Nah, ini dari triplek itu teman-teman. Ini bawah-bawahnya juga aku kan nggak bawa barang-barang. Kalau teman-teman nggak punya gergajinya, teman-teman udah ukur aja dari rumah nih. Ini dilapisin kayu gitu di sininya. Padahal si ininya besi tuh. Tuh sampai ke sininya juga besi gitu ya teman-teman tuh. Kotak-kotakan besi gitu. Terus si tempat cuci piringnya kita taruh di atasnya. Nah ini sih tripleknya ini kayunya aku tipis aja ya teman-teman. Ini memang si kayu-kayunya ini tuh dulu ada di sini. Terus aku buat kayak gini. Sebenarnya sih nggak seperti meja kayak gini, cuman papan-papannya ini memang ada di kamar kos ini gitu. Terus aku izin ke ibu kosnya mau aku buat dapur-dapuran gitu atau meja kompor di dalam, boleh nggak? Ternyata ibu kosnya bilang boleh, jadi aku pasang ya. Tapi kalau dibikin dapur yang beneran gitu nggak boleh ya teman-teman, soalnya kan
ini si lantainya dapurnya aku itu dari papan atau kayu, nanti bisa ambruk kalau dari semen. Jadi kalau dari ini dia enteng, jadi boleh ya. Nih aku mau buka ya, aku mau copot dulu ininya. Aku mau minta bantu anak aku nih untuk videoin biar aku bisa copot. Kak, tolongin Kak. Aku manfaatin yang ada di kosan aja. Nanti aku kasih lihat ya teman-teman. Dulunya sebelum jadi dapur-dapuran kayak gini tuh, ini papan-papan ini tuh ada di atas rak-rak gitu. Terus aku pindahin jadi meja-mejaan gini, meja-mejaan cantik buat masak gitu ya teman-teman. Nah jadi gitu. Ini juga dari kayu, meja dari ini kotor banget. Aku belum bersih-bersih. Nanti aku sekalian beres dapur ya. Nah ini juga dari kayu-kayu gitu. Tapi udah ada di sini, terus aku cuman tempelin wallpaper aja teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang pengen bikin di rumah, yang pengen punya dapur biar kayak orang-orang gitu ya kan, punya dapur bagus-bagus, kita bikin aja yang sederhana ya teman-teman, dapur-dapuran sederhana. Nah kalau ini tembok ya teman-teman, ini aku tempelin pakai wallpaper gitu. Nah terus aku mau pasanginnya ya teman-teman, mau pasang hording kolong dapur. Nah, jadi gitu tuh dalamnya. Kalau nggak pakai hording kolong dapur ya kelihatan sangat berantakan sekali ya. Boleh dipoto Kak, buat cover. Ini di kosan teman-teman, jadi nggak perlu yang permanen ya, nanti dimarahin sama ibu kos. Jadi kalau nanti pulang ke rumah dan tinggal di kosan lagi, jadi nggak perlu bawa barang-barang ini, kita bisa tinggalin di sini aja ya. Kalau barang-barangnya bagus, nanti kalau kita pulang ke rumah, nanti kita bakalan sedih, sayang itu kalau nggak dibawa. Kalau mau dibawa susah, kalau nggak dibawa sayang gitu ya. Nah kita taruh pasang aja. Nanti tinggal pasang. Ini ntar aku sekalian mau beresin dapurnya ya teman-teman, lagi berantakan karena aku belum beres-beres. Nah ini tuh udah kotor banget teman. Nih ini gampang nih, jadi kita pakai tongkat mundur. Stick ajaib itu teman-teman. Aku lupa caranya kok juga. Jadi udah gak penasaran lagi kan teman-teman dapur kayu aku seperti apa. Dapur sederhananya aku yang ada di kontrakan petak sederhana aku. Naikin biar kelihatan dapurnya. Teman-teman bisa naik bisa bikin ya di rumah kalau pengen punya dapur yang cantik. Ya cantik lah ya menurut kita syukuri yang ada. Di kosan seperti ini ya. Nah ini aku mau pasangin hordeng kolong yang bersih ya, yang udah aku cuci yang satunya, dan yang satunya lagi mau aku cuci biar bersih karena udah kotor dan ada ciprat-cipratan minyak itu. Kalau dibiarin lama-lama nanti jadi item-item dan berjamur si hordeng kolongnya. Ini gampang aja, tinggal dimasukin ke stick ini, ke tongkat ajaibnya yang bisa memanjang dan bisa memendek. Tinggal dimasukin ke si lubang dari hordeng kolong dapurnya, gitu aja. Nah ini bisa beli di toko oren ya. Nah tuh tinggal dimasukin ke tempatnya, udah tinggal ditarik. Ini berfungsi banget buat nutupin keporak-porandaan di bawah kompor ya. Jadi terlihat rapi dan lebih cantik kalau kita tutup menggunakan ini, menutup aib-aib. Aib-aib barang-barang yang tidak terpakai di bawah gitu ya. Jadi kita bisa tutup pakai ini. Nah gitu, nanti jadi kelihatan lebih rapi.
Teman-teman terima kasih banyak ya udah selalu support channel YouTube aku, udah selalu nontonin video-video sederhana aku ini. Semoga sedikit-sedikit ada yang bermanfaat ya, bisa diambil manfaatnya. Buat teman-teman aku ucapin terima kasih banyak, dan yang punya channel, tunggu aku untuk berkeliling ya teman-teman. Nanti pas ada waktu aku pasti langsung berkunjung juga, karena aku suka banget juga nontonin video teman-teman, menambah informasi dan juga inspirasi gitu buat aku. Nah, aku lanjut lagi ya buat pasang hording kolong dapurnya ini. Nah, jadi nanti dia berkerut gitu teman-teman, kriwil-kriwil gitu. Kalau belinya lepas nanti nggak cantik. Jadi dia nggak berkriwil-kriwil gitu, nggak cantik gitu. Ini aku pasang lagi. Ya, ini aku pasang sana lagi ya teman. Terus juga gitu. Nih. Ya. Nah, didorong tuh, didorong. Nah, udah deh. Minyaknya diminum Cici loh. Iya. Jangan disetek pas aku kesana.
ini udah selesai kan, jadi rapi. Kalau nggak ditutup pakai hordeng kolong dapur kelihatan banget berantakannya di bawah. Aku tinggal lanjut sapu-sapu. Terima kasih teman-teman. See you next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.